241 jamaah haji asal Indonesia tahun ini akan melaksanakan ibadah rukun Islam kelima ke Tanah Suci. Ini menjadikan sejarah jemaah haji terbesar di Indonesia. Dan tentunya tidak mudah untuk mengurusi 241.000 jemaah tersebut. Maka dibutuhkan sebuah pengawasan yang bagus dari DPR RI. Bukan perkara mudah untuk mengurus dan melayani hampir 1/4 juta jemaah selama berada di Tanah Suci. Untuk memastikan pelaksanaan haji berlangsung baik, tim pengawas haji DPR RI yang beranggotakan 40 orang berangkat ke Tanah Suci. Mereka terdiri dari lintas fraksi dan terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama berangkat dari Jakarta pada 6 Juni 2024 menuju Madinah, Arab Saudi. Sedangkan kelompok kedua berangkat pada 9 Juni dari Jakarta menuju Mekah. Di Madinah, tim Was Haji DPR RI melakukan serangkaian kegiatan, termasuk sidak, pemondokan, dan catering. Mereka mendatangi Noha for Catering Service, salah satu perusahaan yang memasok makanan untuk jemaah haji di Madinah. Dalam sidak tersebut, tim Was mendapatkan sejumlah temuan. Di antaranya, porsi makanan yang dinilai terlalu sedikit. Mereka juga menilai kandungan gizinya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi jemaah. Bayangin kalau sayur cuma setempatnya segini, paling kan tiga brokoli aja, tiga wortel gitu kan. Sangat kurang ya Bu ya? Makanan yang diberikan sehari 3 kali tersebut terlalu banyak karbohidrat dan kurang protein. Tim Was menilai makanan kaya protein dibutuhkan jemaah saat menjalankan ibadah haji. Protein akan membuat jemaah haji Indonesia lebih kuat dalam menjalankan rangkaian ibadah haji. Sebaiknya memang ditambah lagi satu protein hewani, karena protein hewani itu kan lebih bisa menahan, lebih lama diolah dibandingkan dengan karbohidrat. Nah, saya lihat protein hewaninya perlu ditambah sedikit lagi. Selain masalah nutrisi, tim Was juga menyoroti bahan makanan yang sebagian besar berasal dari luar Indonesia. Pihak catering membeli beras dan sayuran dari Thailand dan Vietnam, sedangkan daging dari India hingga Brasil. Hanya sebagian bumbu yang berasal dari Indonesia. Mereka menginginkan bahan makanan diambil dari Indonesia agar petani dan peternak juga merasakan dampak ekonominya. Namun mereka menyadari bahwa harga bahan pangan dari Indonesia lebih mahal dibandingkan harga dari negara lainnya. Nah, ini kita pelajari bareng-bareng gitu. Sebisa mungkin hambatan itu yang kemudian kita minimalisir, sehingga BUMN kita juga bisa kontribusi secara maksimal dan mengambil peran strategis, karena ini menyangkut jamaah kita yang jumlahnya ratusan ribu. Kan sayang kalau kemudian ini justru terus-menerus uang keuntungan itu mengalir ke tetangga kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Hari ini saya insya Allah akan melakukan ibadah umroh wajib dalam rangkaian ibadah haji di kota Mekah, nanti ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Dan saat ini saya masih berada di kota Madinah. Nanti saya akan melakukan mikot di Bir Ali di kota Madinah, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan kereta cepat dari Madinah ke Makkah. Kami dan rombongan tim Was Haji DPR RI mengenakan kain ihram dari hotel, lalu menuju Bir Ali di Madinah dengan menggunakan bus. Setelah mengambil mikot, tim Was melanjutkan perjalanan ke Mekah menggunakan kereta cepat Haramain Express. Jarak 443 km yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 jam menggunakan mobil, terpangkas menjadi sekitar 2 jam.
Di kota Mekah, Arab Saudi, tim Was Haji DPR RI kembali melanjutkan serangkaian tugas. Mulai dari sidak pemondokan, transportasi, kesiapan tenda dan prasarananya di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ketua Komisi 8 Ashabul Kahfi memimpin sidak ke sejumlah pemondokan di Syisyah, Mekah. Pemondokan jemaah haji Indonesia berjarak antara 1 hingga 4 km dari Masjidil Haram. Setidaknya ada 5 hotel yang disidak oleh tim Was Haji. Mereka melihat langsung kondisi hotel termasuk kebersihan dan kapasitas kamar. Mereka juga memastikan layanan kesehatan tersedia dan siap melayani jemaah yang mengalami gangguan kesehatan. Berdasarkan sidak tersebut, tim Was menilai ada peningkatan layanan pemondokan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain melakukan inspeksi mendadak, tim Was Haji DPR RI juga menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agama. Dalam raker di salah satu hotel di Mekah tersebut, hujan kritik disampaikan kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Mereka menilai pelaksanaan haji belum maksimal dan masih banyak kekurangan. Salah satunya soal 20.000 tambahan kuota haji, yang separuh diantaranya dialokasikan bagi jemaah haji khusus. Di kantor wilayah atau di mana tidak objektif dalam perekrutan jemaah. Hal tersebut dinilai melanggar kesepakatan dalam panja haji antara DPR RI dengan Kemenak. Menanggapi hujan kritik tersebut, Menak menilainya sebagai sebuah masukan yang bagus bagi perbaikan pelaksanaan haji. Masukan, bukan kritik. Oh ya. Bagaimana kamu menyimpulkan itu kritik? Itu masukan Gus ya? Ada masukan, banyak sekali masukan ya. Dan itu bagus untuk perbaikan layanan haji, saya tidak ada masalah. Ini umat rakyat harus tahu semua. Saya usulkan nanti Pak Evaluasi sekarang, Pak Daulay, gimana kalau pansus? Salah satu anggota tim Was Haji mengusulkan agar dibentuk pansus untuk mengurai kesemrawutan pelaksanaan haji 2024. Tolong dicatat itu. Sini ada pimpinan juga, Pak. Karena ini melibatkan berbagai sektor, ini harus melibatkan semua kementerian yang ada di sana. Makanya tidak cukup dengan panja di Komisi 8. Kalau sudah terlibat beberapa kementerian, 2 saja antara Kemenak dengan Kemenkes. Ini sudah pansus. Nggak bisa diselesaikan hanya panja di Komisi 8. Usulan pansus haji tidak bergaung kencang karena tim Was Haji harus melanjutkan pengawasan, khususnya terhadap persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dalam sidak ke Padang Arafah, tim Was Haji yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Fredrik Paulus menemukan sejumlah permasalahan. Permasalahan yang paling mereka soroti adalah kapasitas tenda serta toilet yang tidak ramah lansia. Kapasitas tenda mereka nilai terlalu dipaksakan, termasuk kasur untuk jemaah yang berukuran hanya 50 cm x 170 cm. Hal tersebut dinilai terlalu sempit sehingga jemaah tidak bisa beristirahat dengan baik. Kasurnya juga, ini untuk ukuran Indonesia saja masih kekecilan. Ukurannya hanya 50 x 170. Nah, saat ke depan kami sarankan kalau bisa dan harus bisa 60 atau 70 x 170. Itu baru bisa memadai. Tadi kita coba baring 3 orang, nggak bisa goyang, nggak bisa gerak itu. Mereka juga menemukan kondisi toilet yang kurang ramah lansia. Mengacu pada jumlah jemaah lansia yang hampir mencapai 30%,
Seharusnya ada 3 toilet duduk untuk setiap 10 toilet yang tersedia. Namun faktanya hanya ada 1 toilet duduk yang disediakan. Saat sidak di Musdalifah, mereka juga menemukan fasilitas toilet yang kurang memadai dan tak sebanding dengan jumlah jemaah haji. Dalam sidak ke Mina, tim UAS kembali menemukan kapasitas tenda yang terlalu sempit serta toilet yang berpotensi memicu antrean panjang. Tim UAS juga menemukan ketidaksiapan bus yang mengangkut jemaah haji dari Mekah menuju Arafah. Jemaah yang diminta bersiap sejak pukul 6 pagi harus kecewa karena hingga pukul 8 bus mereka tidak kunjung datang. Pak, ini nunggu berapa lama? 2 jam. Harusnya berangkat jam berapa tadi? Jam 6. Terus sampai sekarang belum? Belum. Janjinya kapan? Setelah jam 9. Jam 9? Iya. Salah satu petugas haji menyatakan kemacetan di Makkah menjadi pemicu keterlambatan bus yang akan membawa jemaah menuju ke Arafah. Keterlambatan dorongan jamaah dari hotel ke Arafah ini terjadi dikarenakan pertama arus jalan yang macet karena hari ini bersamaan hampir semua jamaah didorong menuju Arafah. Jadi kemacetan ini yang akhirnya menyebabkan bus yang harusnya sudah tiba jam 8 sekarang sudah setengah 9 belum datang. Kondisi ini terlihat ironi karena jemaah haji dari berbagai negara bisa berangkat ke Arafah sesuai jadwal. Pelaksanaan puncak ibadah haji khususnya di Mina menjadi puncak temuan tim UAS atas kesemrawutan pelaksanaan haji. Ketua tim UAS Haji DPR RI Muhaimin Iskandar menemukan sejumlah permasalahan saat sidak ke tenda jemaah haji di Maktab 44. Jemaah asal Bogor mengadukan kondisi tenda mereka yang tidak mampu menampung jemaah. Akibatnya para jemaah harus berhimpitan di tenda. Sebagian lainnya memilih tidur di luar, bahkan ada jemaah yang melakukan tidur bergantian selama 2 jam. Pak, ini tidurnya gantian? Gantian, Pak. Sistemnya gimana? Ya nanti di dalam kita ganti di sini, kita sementara di sini. Nanti setelah 2 jam atau 1 jam setengah baru kita masuk ke dalam. Gitu. Di dalam pun udah berdempetan ya. Sambil duduknya tidur, ada yang minggir gitu duduknya, pokoknya ada kepala, inilah ada. Kenapa harus gantian? Ya karena tempatnya tidak memadai, Pak. Yang harusnya jumlahnya 160 itu kurang lebih cuma 120 bednya. Kalau gantian per malam itu bisa tidur berapa lama? Ya paling lama 2 jam. 2 jam. Cukup nggak istirahat? Ya kurang banget lah. Cak Imin sangat menyayangkan kondisi ini. Berdasarkan data dari petugas haji, setiap jemaah hanya kebagian jatah ruang dengan luas 0,8 meter persegi. Hal ini membuat jemaah harus berdempetan dan tidak bisa beristirahat dengan cukup. Satu orang cuma 0,8 meter. Sentimeter? 8 meter persegi. Artinya 1 meter nggak nyampe. Mana bisa tidur, akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang. Yang kedua, ada tenda yang berlebihan, luas. Leluasa, ini nggak adil, cara pembagian yang salah. Caimin kemudian juga menyerukan dilakukannya revolusi penyelenggaraan haji karena sebagian besar permasalahan yang ditemukan tim UAS merupakan permasalahan yang berulang setiap tahun. Ketua Umum PKB itu juga kembali menyinggung perlunya dibentuk pansus haji untuk mengurai semua permasalahan haji agar tidak terulang. Fakta yang tidak kalah menyedihkan ditemukan oleh tim UAS haji yang melakukan sidak di Maktab 72 di Mina. Selain menemukan tenda yang melebihi kapasitas, mereka mendapatkan laporan banyaknya jemaah yang terpaksa buang air kecil di samping tenda. Bahkan kami temukan di sini ada beberapa jamaah yang harus misalnya buang air kecil di luar toilet gitu ya. Dan ini tentu bisa mengganggu kenyamanan para jamaah.
Temuan-temuan itu sangat mereka sayangkan dan dinilai menunjukkan ketidaksiapan Kemenak sebagai pelaksana haji 2024. Dalam rapat kerja dengan Kemenak di Madinah, tim Washaji memaparkan temuan-temuan tersebut dan meminta dilakukan evaluasi menyeluruh. Tim Washaji juga membantah bahwa usulan pembentukan Pansus Haji merupakan politisasi terhadap Kemenak. Itu tidak benar. Tapi kalau memang ini dilakukan oleh teman-teman di DPR, di teman-teman politisi, ya memang politik, tapi tujuannya lain. Tujuannya bukan politisasi yang menjatuhkan, tapi politik untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji yang sudah sekian kali dilakukan dari dulu sampai sekarang belum ada perbaikan. Sekembalinya ke tanah air, DPR RI akhirnya resmi membentuk Pansus Hak Angket Haji dalam sidang paripurna pada 9 Juli lalu. Pembentukan Pansus Haji disetujui oleh semua fraksi di DPR RI. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Washaji DPR RI Muhaimin Iskandar menyatakan Pansus bertujuan agar pelaksanaan haji menjadi lebih baik dan tidak lagi merugikan jemaah. Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Tapi kan ada pembelaan katanya itu terjadi tiap tahun. Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi. Dibentuknya Pansus Haji ditanggapi oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Ia menyatakan siap mengikuti proses tersebut karena diatur oleh konstitusi. Namun, ia enggan membicarakan evaluasi pelaksanaan haji karena pelaksanaan haji masih berlangsung hingga 23 Juli. Meskipun mengakui ada sejumlah kekurangan, ia mengklaim pelaksanaan haji 2024 sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Masa operasional haji masih berlangsung sampai tanggal 23 Juli. Jadi masih berlangsung nih haji. Jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya. Operasionalisasi haji belum selesai. Jadi kita tunggu sampai selesai nanti tanggal 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik. Sejauh ini Pak Menak melihatnya seperti apa pelaksanaan haji ini? Kalau kamu tanya saya subjektif dong. Kalau saya sih lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar gitu ya. Kalau ada kekurangan sana sini ya pasti namanya kita ini manusia dan hidup di dunia kan. Pasti ada kekurangan sana sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan, dievaluasi bersama-sama. Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif memaparkan bahwa pelaksanaan haji 2024 berlangsung baik. Ia juga menanggapi sejumlah hal, termasuk pembagian 10.000 kuota haji tambahan kepada jemaah haji khusus. Hal tersebut dilakukan berdasarkan daya tampung Mina. Kapasitas maktab untuk jemaah reguler dinilai tidak mampu menampung 20.000 tambahan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya mereka mengalihkan separuhnya karena maktab untuk haji khusus masih cukup longgar. Kepadatan di tenda jemaah haji di Mina disebutnya sebagai suatu hal yang tak bisa dihindari. Ia bahkan menyatakan sejak zaman Nabi, jemaah haji berjajar seperti ikan karena keterbatasan daya tampung di Mina. Kalau padatnya gimana? Padatnya sudah dari semuanya padat, Pak. Insya Allah tidak padat. Siapapun yang mau ngisi, mau jamaah Indonesia, mau jamaah dari manapun, di situ pasti padat orang. Wah, tidurnya katanya berjajar kayak ikan. Dari zaman Nabi juga seperti itu. Ya, jadi berjajar begitu, namanya tinggal di tenda, Pak. Nah, jadi berjajar seperti itu, memang jajarannya rapat, Pak. Ia mengakui ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan haji, namun masih dalam batas yang wajar. Kemenak berharap bisa melakukan perbaikan di berbagai aspek agar layanan kepada jemaah semakin baik.